Ler iler, ler iler, tandure wis suni ler ta ijo royo royo tak sendok temanten anyar, tak sendok temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Indonesia Korea Selatan, yang saya muliakan, yang saya ta'dimi, para dewan juri sekaligus guru-guru al-fakir pribadi. Mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa berada di bawah naungan Al-Quran. Karena kata Sayyid Qutb di dalam kitab Fidilalil Quran, di dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan, hidup di bawah naungan Al-Quran sa'adah, 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 bahagia, bahagia, bahagia. Ini memberikan pesan kepada kita bahwasannya siapa saja umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau hidup di bawah naungan Al-Quran, maka jaminannya adalah kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia atau para penikmat setia channel YouTube PCINU Korea Selatan dimanapun Anda berada. Kalau berbicara nih tentang Al-Quran, manusia yang paling tahu tentang Al-Quran atau bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap melainkan ucapannya adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif. Ketika beliau berdakwah, subhanallah, para laki-laki, perempuan, kecil, muda, tua, besar, semuanya pada melempari baginda Nabi Muhammad dengan batu. Sehingga dalam riwayat dijelaskan, gigi yang mulia, gigi baginda Nabi Muhammad SAW patah. Gigi baginda Nabi Muhammad SAW berdarah. Sehingga para malaikat-malaikat penjaga bukit tidak tega melihat kekasih Allah disakiti, lalu mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkat kedua tanganmu Nabi Muhammad, angkat kedua tanganmu baginda Nabi Muhammad, katakan kepada Allah agar kami penjaga, malaikat-malaikat penjaga bukit melempar bukit ini kepada kaum Taif yang kurang sopan santun kepadamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Karena Nabi Muhammad alam nashrah laka sudrak, beliau sabar mengatakan kepada para malaikat, "La, jangan malaikat, jangan. Mereka masih belum paham, mereka masih belum tahu. Saya malah berharap bahwasanya nanti kelak kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan akan ada di kota Taif ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah, itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Sahih Bukhari pernah ada sebuah kisah Nabi Muhammad ketika ada jenazah Yahudi lewat di depan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdiri sehingga para sahabat mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Wahai ya Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah Yahudi. Mengapa engkau berdiri ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Bukankah itu juga manusia? Bukankah itu juga manusia? Itu satu nyawa sudah lepas dari genggamanku. Satu nyawa sudah lepas dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Begitulah ukhuwah basyariah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sungguh indah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bandingkan bagaimana dakwah Islam bisa nyampe ke Indonesia. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri sudah tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus karena apa? Untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Maka tidak heran bahwasannya cinta yang terbesar adalah cinta dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana perjalanan dakwah Islam nyampe ke Indonesia? Itu tidak lepas dari perjuangan para wali songo. Kita lihat bagaimana Sunan Kudus membangun masjid dan menara Kudus. Karena Sunan Kudus tahu bahwasannya mayoritas kota Kudus agamanya adalah agama Hindu. Sehingga tidak heran masjidnya ada menara di sana. Karena apa? Karena Sunan Kudus tahu bahwasannya ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah itu harus terjaga. Yang kedua, bagaimana Sunan Kalijogo dengan pewayangannya, Sunan Kalijogo dengan syair-syairnya. Ini menandakan bahwasannya asimilasi antara budaya dengan agama itu harus ada, asalkan tidak merusak agama itu sendiri. Itulah yang dicontohkan oleh kanjeng Sunan Wali Songo. Lalu kita bandingkan bagaimana refleksi dengan pemuda sekarang. Pemuda sekarang kita tahu bahwasannya ada seorang pasangan suami istri baru menikah 6 bulan ngebom gereja. Ada lagi belum lama dikit ada seorang muslimah membawa pistol nyerang Mabes Polri. Apa dasarnya mereka? Mereka mengatakan atas nama jihad. Padahal hal itu jihad-jihad yang salah. Kenapa demikian? Karena jihad itu banyak macamnya. Misalkan kita sebagai pelajar menuntut ilmu dengan baik. Sebagai seorang anak, kita senantiasa menghormati kedua orang tua kita. Kita sebagai manusia, terutama di bulan Ramadan, kita menahan hawa nafsu. Itu juga termasuk jihad. Jihad banyak macamnya. Maka dari itu yuk kita sebagai milenial penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, kita dekati ulama-ulama kita. Kenapa? Karena ulama-ulama kita itu luar biasa. Banyak yang karismatik, ilmunya juga luar biasa. Sebagai contoh almarhum Syekhina Maimun Zubair, ada juga Habibana Lutfi bin Yahya, ada juga Gus Miftah, Gus Muwafiq, ada juga yang ahli Al-Quran, Gus Baha, ada Gus Qayyum, ada juga Ba Anwar Mansur Lirboyo. Seluruhnya ulama Nahdlatul Ulama, sanadnya jelas nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita mendekati ulama-ulama kita, maka kita akan menerapkan 3 hal. Karena apa? Dakwah itu mengajak, bukan memaksakan sebuah kehendak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu senantiasa ramah, bukan dikit-dikit marah-marah. Mudah-mudahan kita dapat
dapat mengambil hikmah dari pembesar-pembesar keluarga besar Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau kita dekat dengan ulama, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.